Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran di rumah. Karena belajar bisa dari mana saja dan kapan saja. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Kalian tahu lagu yang berjudul Beramai ke Laut? Nah, agar kalian lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini, mari kita nyanyikan sebuah lagu berjudul Beramai ke Laut. Nanti akan Bu Silmi tampilkan lirik lagu Bermain ke Laut. Sudah siap? Yuk kita nyanyikan bersama. Pembelajaran pada subtema 1, kalian sudah belajar mengenai jenis-jenis pekerjaan. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang, dan ada pula pekerjaan yang menghasilkan jasa. Lalu ada tidak pekerjaan yang dilakukan di laut? Ya, ada. Salah satunya adalah pekerjaan sebagai nelayan. Nelayan merupakan sebutan bagi orang-orang yang pekerjaannya sehari-harinya itu untuk menangkap ikan di laut atau di perairan. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar bersama-sama tentang sang nelayan. Tepatnya pada tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Lalu apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Garis besar tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, Bu Silmi harapkan kalian dapat menguraikan pendapat pribadi berdasarkan cerita. Nah, nanti di sini akan Bu Silmi berikan sebuah teks cerita berjudul Ayahku Hebat. Nanti kalian baca secara seksama. Setelah itu, Bu Silmi harapkan kalian nanti memberikan pendapat pribadi berdasarkan cerita tersebut. Dan yang kedua, Bu Silmi harapkan kalian mampu menjelaskan bagaimana cara menjaga kelestarian lingkungan. Karena kita akan belajar tentang nelayan, kita akan menjelaskan bagaimana sih cara menjaga kelestarian lingkungan laut. Lalu yang ketiga, Bu Silmi harapkan kalian mampu mengidentifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan jenis-jenis pekerjaan. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar tentang ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan ada pula pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, nanti di kegiatan ekonomi ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap ya? Agar lebih semangat, coba teriakkan kata semangat 3 kali. Semangat, semangat, semangat! Yuk kita ikuti pembelajaran hari ini. Nah, dalam sebuah cerita ada 3 hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama tokoh cerita, kedua peristiwa, dan ketiga inti cerita. Di mana ketiganya itu saling berkaitan. Ya. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Dan pada sebuah cerita pasti akan menjelaskan tentang peristiwa sesuatu yang terjadi dalam cerita tersebut. Nah, agar kalian mampu memahami cerita tersebut dan bisa menguraikan pendapat pribadi, yuk kita simak cerita berikut. Di sini akan Bu Silmi tampilkan sebuah cerita berjudul Ayahku Hebat. Nanti kalian baca dengan baik dan seksama. Apabila Bu Silmi lebih cepat menggeser slide-nya, kalian bisa pause videonya ya. Nah, setelah kalian selesai membaca tentang cerita Ayahku Hebat, kalian harus bisa menentukan 3 hal yang ada dalam cerita, mulai dari tokoh cerita, peristiwa, dan inti cerita dari cerita tersebut.
kita bahas bersama. Dalam cerita tersebut didapatkan bahwa tokoh ceritanya yaitu ada Agung, ada ayah Agung yaitu Pak Yudi, dan ada Pak Tri. Lalu peristiwanya adalah bahwa ayah Agung tidak melaut karena cuacanya tidak mendukung. Lalu inti ceritanya adalah bahwa ada nelayan tradisional dan nelayan modern. Setelah kalian sudah menentukan 3 hal dalam cerita tersebut, coba kalian berikan sebuah pendapat pribadi tentang cerita tersebut. Bisa kalian menguraikan pendapat berdasarkan tokoh yang perlu diteladani, atau kalian bisa menguraikan pendapat berdasarkan inti cerita tersebut. Coba kalian gunakan kalimat yang baik dan benar, lalu tulis di buku tugas yang kalian siapkan, ya. Dalam cerita tersebut dijelaskan bahwa pekerjaan ayah Agung adalah seorang nelayan tradisional yang menangkap ikannya belum menggunakan teknologi modern. Dan di situ juga dijelaskan ada nelayan modern. Lalu apa sih perbedaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern? Kalian sudah tahu apa belum? Nah, di sini Bu Silmi tampilkan gambar nelayan tradisional dan nelayan modern. Perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern yaitu kalau nelayan tradisional masih menggunakan perahu yang sederhana dan alat tangkapnya pun masih sederhana sehingga ikan yang dihasilkan masih sedikit. Sedangkan pada nelayan modern sudah menggunakan perahu yang bermesin dan canggih. Lalu penggunaan teknologi dalam penangkapan ikannya sudah bagus dan menggunakan bantuan radar atau sonar sehingga tahu tempat berkumpulnya ikan. Sehingga ikan yang dihasilkan pun jauh lebih banyak. Lalu apa persamaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern? Pada dasarnya, baik nelayan tradisional ataupun nelayan modern itu sama-sama mencari ikan untuk menghasilkan pendapatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya. Jadi mereka bekerja mencari ikan itu untuk menghidupi keluarganya. Selain itu sama-sama mengandalkan cuaca dan gelombang laut. Seperti kata ayah Agung bahwa penggunaan teknologi dalam menangkap ikan itu ada dampak dan kekurangannya. Lalu peralatan apa saja sih yang dapat merusak ekosistem laut? Nah, peralatannya yaitu ada pukat harimau dan bom ikan. Pukat harimau adalah jaring yang sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup di laut. Nah, penggunaan pukat harimau ini dapat merusak terumbu karang dan ikan-ikan kecil di laut serta biota laut lainnya karena bentuk dari jaring pukat harimau ini adalah sangat kecil. Sedangkan bom ikan itu merupakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Nah, kalau misalkan pakai bahan peledak, tentunya akan memberi dampak pada terumbu karang sehingga akan mengganggu ekosistem laut. Menurut kalian, bagaimana sih cara nelayan agar menangkap ikannya tetap menjaga keseimbangan sumber daya alam di laut? Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Lalu yang kedua, tidak menggunakan pukat harimau. Ketiga, tidak menggunakan bahan peledak atau bom ikan. Yang keempat adalah memperhatikan daur hidup ikan. Nah, itulah hal-hal yang harus diperhatikan supaya keseimbangan alam tetap terjaga. Jadi kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, ya. Tadi kita sudah membahas tentang pekerjaan ayah Agung yang sebagai nelayan tradisional. Lalu mengapa sih setiap orang itu harus bekerja? Setiap orang harus bekerja itu untuk menghasilkan uang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di pelajaran sebelumnya kalian sudah tahu ada pekerjaan yang menghasilkan barang seperti contohnya nelayan, petani, perajin, dan lain-lain. Lalu ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa di mana tidak menghasilkan barang tetapi memberikan pelayanan dari keahlian dan keterampilan mereka. Contohnya ada dokter, ada guru, ada tukang cukur, dan lain-lain. Setiap kegiatan ekonomi pasti melibatkan beberapa atau berbagai pekerjaan. Ada yang dari pekerjaan menghasilkan barang,
pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi merupakan suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, setiap hari pasti kita melakukan sebuah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri atas 3 kegiatan. Ada kegiatan produksi, di mana kegiatan menghasilkan barang. Pelaku dari kegiatan ini disebut dengan produsen. Yang kedua adalah kegiatan distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang dari produsen sampai ke konsumen. Pelaku dari kegiatan ini disebut distributor. Lalu yang ketiga adalah kegiatan konsumsi, di mana kegiatan menggunakan barang. Pelaku kegiatan ini disebut dengan konsumen. Jadi kegiatan ekonomi itu saling terkait dari beberapa pekerjaan. Nah, nanti itu akan saling berkait membentuk sebuah skema kegiatan ekonomi. Nah, sekarang kalian perhatikan skema kegiatan ekonomi berikut sehingga kalian mampu menguraikan atau mengidentifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan jenis-jenis pekerjaannya. Yuk kita perhatikan. Perhatikan skema kegiatan ekonomi berikut. Di situ ada seorang petani yang sedang memetik teh, itu termasuk kegiatan produksi. Selanjutnya, teh itu diolah menjadi teh atau dibentuk dalam sebuah kemasan, itu masih dalam bentuk kegiatan produksi. Setelah sudah dikemas, baru dikirim ya atau diantarkan, itu yang namanya kegiatan distribusi yang dilakukan oleh distributor. Dikirim ke pedagang besar. Nah, pedagang besar itu termasuk kegiatan distribusi karena itu menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Setelah sudah barang ada di toko, maka baru dibeli oleh konsumen untuk dikonsumsi. Nah, itulah skema kegiatan ekonomi. Karena tadi kita sedang belajar tentang nelayan, tugas kalian adalah menjelaskan skema kegiatan ekonomi tentang nelayan. Nah, ini Bu Silmi tampilkan skema kegiatan ekonomi tentang nelayan. Dari gambar pertama itu menangkap ikan, nanti kalian jelaskan sampai ikan itu sudah bisa dikonsumsi ya. Jadi nanti setiap gambar itu kalian jelaskan apa jenis kegiatan ekonominya, pekerjaannya apa, lalu apa yang dihasilkan. Kalian diidentifikasi berdasarkan kegiatan ekonomi ya. Jadi setiap gambarnya kalian identifikasi jenis kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaannya. Bisa? Kalian pasti bisa karena dari awal kalian sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Jadi tugas kalian tadi dari awal sudah menguraikan pendapat pribadi, lalu menjelaskan dampak penggunaan teknologi terhadap keseimbangan lingkungan laut. Lalu yang ketiga adalah mengidentifikasi skema kegiatan ekonomi terhadap kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaan. Nah, kalian kerjakan tugasnya dengan baik. Oke? Demikianlah pembelajaran yang bisa Bu Simi sampaikan. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik dan jangan lupa kalian kerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Bu Silmi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, memakai masker ketika bepergian, dan tetap semangat untuk terus belajar.